nggak sih kamu udah berbicara dengan jelas, tetapi audiens masih bilang, Maksudnya apa? nah, itu tandanya kamu perlu mempelajari apa itu artikulasi. Jadi, artikulasi itu apa sih? Artikulasi adalah cara pengucapan atau penyampaian suara, kata, atau kalimat dengan jelas dan tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar. Dalam lingkup linguistik dan berbicara, artikulasi merujuk pada gerakan yang terlibat dalam pembentukan suara, termasuk penggunaan lidah, bibir, dan rahang. Kalau artikulasi kacau, Kalau begitu, pesan yang kamu sampaikan jadi ikutan kacau. Nah, kalau kayak begitu, kita mulai dari sini. Intonasi adalah naik turun nada saat kita bicara. Coba kalau kita bilang selamat datang di kelas public speaking. atau Selamat datang di kelas public speaking. Rasanya beda banget kan? Intonasi adalah variasi atau perubahan nada suara dalam pengucapan kata atau kalimat. Dalam bahasa, intonasi sangat penting karena dapat mengubah makna atau menambahkan nuansa pada pesan yang disampaikan. Jadi, dari intonasi bisa merubah makna, memberi nuansa, dan membuat audiens tetap mengikuti pembicaraan. Kecepatan suara mengacu pada seberapa cepat atau lambat seseorang berbicara. Kecepatan bicara yang tepat membantu penyampaian pesan secara efektif. Bicara terlalu cepat bisa membuat pesan sulit dipahami, sedangkan bicara terlalu lambat bisa membosankan pendengar. dan volume tidak semua harus ditegaskan. Bagian penting bisa kamu naikkan. Bagian emosional bisa kamu turunkan. Itu semua cara pembicaraan hidup. Aksentuasi itu penekanan. Misalnya, saya yakin kamu bisa, atau saya yakin kamu bisa. Nah, dari penekanan aja maknanya bisa berubah kan? Aksentuasi adalah penekanan atau tekanan pada suku kata, atau bagian tertentu dari sebuah kalimat dalam pengucapan. Penekanan ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan volume, nada, atau durasi pengucapan, sehingga bagian yang diaksentuasi terdengar lebih menonjol dibandingkan yang lain. Sering adalah teknik membagi dan menyusun kalimat untuk memberikan makna atau ekspresi yang jelas dan efektif. Prasering yang baik melibatkan jeda di tempat yang tepat, perubahan nada, dan penekanan pada kata-kata penting, sehingga pendengar dapat mengikuti dan memahami maksud pembicaraan dengan baik. Kalau kamu ngomong tanpa jeda, audiens pasti hilang fokus. Tapi, kalau kamu beri jeda yang tepat, pesanmu jadi jauh lebih jelas. Ada 3 faktor penting untuk artikulasi yang baik. Pertama, sikap tubuh, kepala tegak, punggung lurus, dada sedikit terbuka, dan tubuh harus rileks. Kedua, posisi mulut. Jangan kaku atau terlihat tegang agar udara mengalir dengan baik. Ketiga, latihan vokal. Semakin sering kamu latih suara, semakin jelas pengucapannya. Nah, kita mulai dari huruf vokal dan konsonan ya. Misalnya, huruf F, jangan sampai jadi huruf P. Jadi, bukan fantasi, tapi fantasi. Latihan berikutnya. Baca teks dengan suara keras, bukan teriak, tapi jelas, lantang, dan sesuai dengan tanda baca. Artikulasi adalah cara pengucapan, penyampaian kata, suara, kalimat dengan jelas dan tepat. Artikulasi adalah cara pengucapan atau penyampaian suara, kata, atau kalimat dengan jelas, baik, dan benar. Coba ini, 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru. Kelihatan simple, tapi melatih artikulasi kan? Untuk artikulasi yang baik, lakukan 5 langkah ini. Pertama, perbaiki artikulasi. Kedua, atasi kekurangan bicara. Ketiga, gunakan nada suara yang tepat. Keempat, pilih tempo yang layak. Dan yang kelima, kendalikan volume suara. Agar pesan tersampaikan dengan baik, kamu perlu artikulasi yang jelas dan bahasa tubuh yang mendukung. Posisi tegap, senyum, dan kontak mata yang hangat bisa membuat audiens lebih percaya sama kamu. Posisi mulut juga penting. Jangan terlalu tegang, buka mulut secukupnya untuk kalimat tertentu. Misalnya, terima kasih. Pastikan suku katanya terdengar dengan jelas.
Nah, sebelum kita akhiri sesi hari ini, aku mau tanya dulu nih ke kalian. Seberapa paham kalian tentang artikulasi? Gimana? Udah siap? Yuk, langsung aja kita mulai kuisnya.